Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman dimanapun Anda berada, selamat datang di channel saya HM Dosen. Guys, kali ini kita berada di Masjid Mujahidin ya, dalam rangka buka bersama dengan Bupati. Ikut terus ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya datang ke Masjid Mujahidin, itu saya lihat ada kursi banyak. Mungkin Bapak bisa paparan sedikit Pak, silakan Pak. Ya, jadi sore hari ini adalah kita ada menyelenggarakan acara Safari Ramadan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan. Kebetulan sore ini lokasi kita mengambil di Kecamatan Nunukan, tepatnya di Masjid Al Mujahidin. Gitu. Jadi yang sekarang kita saksikan di belakang itulah persiapan. Nanti insya Allah sebentar lagi tamu undangan dan juga akan dihadiri langsung oleh Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati. Oh baik. Ya. Jadi jam berapa mungkin ada acara dibuka sebelum itu, sebelum acara puncak adalah acara lain Pak, nggak ada lain? Ya, jadi nanti sebelum maghrib kita akan ada beberapa acara. Nanti ada sambutan dari Bupati, kemudian ada penyerahan beberapa bantuan sosial, untuk rumah ibadah, kemudian untuk imam masjid, kemudian untuk marbot, kemudian untuk guru-guru ngaji. Nanti juga ada tausiah. Setelah itu kemudian kita buka puasa, kemudian makan malam, dan akan dilanjutkan dengan sholat isya dan tarawih. Makasih Pak Janet. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا وجعلنا
ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bupati Nunukan, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Nunukan, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Nunukan, yang kami hormati Bapak Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, yang kami hormati para pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Nunukan yang sempat hadir pada hari ini, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan, yang kami hormati yang mewakili Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal Kabupaten Nunukan, yang kami hormati para pimpinan badan usaha milik daerah Kabupaten Nunukan, dan yang kami hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama, baik, dan seluruh hadirin yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini di Ramadan ke-12 kita diberikan kesehatan dan kesempatan dalam rangka mengikuti safari Ramadan bersama pemerintah Kabupaten Nunukan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Semoga dengan baginya kita bersalawat di hari kelak kita mendapatkan syafaatnya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nunukan, Bupati Nunukan beserta rombongan yang pada hari ini telah memberitakan kegiatan safari Ramadan di hari ke-12 di Kecamatan Nunukan setelah melaksanakan kegiatan safari Ramadan sebelumnya di beberapa kecamatan. Tentunya kegiatan ini sebagai salah satu bentuk silaturahmi pemerintah Kabupaten Nunukan kepada masyarakat Kecamatan Nunukan pada khususnya dan pemerintah kecamatan dan masyarakat Kabupaten Nunukan pada umumnya. Perlu kami laporkan Ibu Bupati berdasarkan SK hibah yang disampaikan kepada kami hari ini untuk Kecamatan Nunukan kami diberikan ada 12 musola dan gereja serta satu lagi kelenteng yang ada di Kecamatan Nunukan. Berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih di tahun ini juga kami di Kecamatan Nunukan mendapatkan bantuan TPA. Tentunya kegiatan TPA ini akan kami gunakan dalam rangka pengembangan lembaga tilawatil Quran yang ada di Kecamatan Nunukan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bantuan-bantuan yang diberikan kepada rumah-rumah ibadah terus dan pelaku keagamaan dapat kami kembangkan dan mudah-mudahan tahun depan kegiatan ini masih berlanjut sehingga pengembangan tempat sarana dan ibadah kita termasuk gereja, kelenteng dan musola dan masjid dapat kami kembangkan. Saya kira ini yang ingin disampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam sambutan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Bupati Nunukan, yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Nunukan atau yang mewakili beserta seluruh instansi vertikal yang hadir pada kesempatan ini, dan yang saya hormati para asisten dan kepala-kepala OPD, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan hadirin sekalian yang berbahagia yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tentu kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada sore hari ini
kita bisa berkumpul bersilaturahmi di masjid di hari ke-12 Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan maghfirahnya atau ampunan kepada hamba-hambanya. Untuk itu, saya mengajak kepada kita semua, mari terus memperbanyak amal ibadah dan kebaikan agar kita semua mendapatkan keberkahan dan kemenangan pada hari nanti. Ramadan kali ini rasa istimewa karena dilaksanakan setelah kita semua bersama seluruh masyarakat di segala perbedaan maupun perselisihan yang pernah ada, dan ayo berjalan dan menata yang lebih baik. Atas nama kita, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat yang berhasil melaksanakan itu damai dan damai. Selanjutnya kita sama masa depan dengan optimis besar percaya. Dalam kesempatan yang ini juga ingin memastikan bahwa komitmen pemerintah terus meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak pudar. Pemerintah akan selalu membantu meringankan masyarakat kita sesuai dengan kapasitas dan kekuatan yang kita miliki. Saat ini sedang mengalami musim kering yang cukup ekstrim, sehingga kita semua kesulitan mendapatkan air bersih. Pemerintah dengan segala kemampuannya sudah berusaha melakukan yang terbaik, namun semuanya memang butuh proses dan tidak instan. Mudah-mudahan sesuai perkiraan BMKG, dalam waktu dekat kita akan segera memasuki musim penghujan, sehingga kita tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih. Namun saya ingin menyampaikan bahwa upaya untuk menangani persoalan air bersih di masa depan akan terus kita lakukan. Tentu saja upaya tersebut membutuhkan dukungan dan support dari seluruh masyarakat, karena tanpa itu rasanya apapun program yang sudah direncanakan oleh pemerintah tidak mungkin terlaksana dengan baik. Terakhir saya mengajak kepada kita semua, mari kita manfaatkan momentum di bulan suci ini untuk memperbanyak sedekah dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat berbuka puasa dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah puasa kita pada hari ini. Ingin rasanya pergi ke Mekah, pergi ke sana untuk ibadah. Bila harta dipakai sedekah, pertanda hidupmu penuh berkah. Daun bawang, daun kemangi, ditumis di wajan menjadi bumbu. Kalau azan sudah berbunyi, apalagi yang mau ditunggu. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari bersama kita dengarkan. Pak Ustadz ada tausiah? Apa? Oh, ada bantuan. Oke, sekian dan terima kasih. Ini Pak Ustadz kita nih Pak Ginting. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Imam Bapak Ustadz Suwandi. Oh ya, ini dulu. Kami undang dengan hormat Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Wakil Bupati Nunukan, mendampingi para state. Silakan Bapak Pandu. Mitra Langgen Lestari. Dagang kaki. Sama Alisa. Nugrari Darpas. Iya, dilanjutkan dengan foto bersama. Dan silakan Bapak Wakil Bupati dan juga Bapak Kalimantan Utara. Ya, bersiap-siap untuk pemberian dana hibah kepada Imam Bapak Ustadz Marbot, Bapak Fahri. Kami silakan naik ke atas panggung. Khotib Haji Darsan, Guru Ngaji Ibu Darhana,
Ya, kami silakan kepada seluruh pengurus masjid, kami silakan kembali ke tempat semula. Ya, berkenan bendera. Iya, dengan pengumuman. وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وببركته تتنزل الرحمات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض ورب السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد سادات وقدوة القادات وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم القيامة. Limpahan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang mulia ini Allah kumpulkan kita di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling silaturahmi satu dengan yang lainnya, untuk mengharap daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan harapan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjung hati Bupati Nunukan beserta wakilnya dan segenap hadirin wal hadirat dan tokoh-tokoh agama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semua. Mudah-mudahan kita doakan mereka semua ditambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan di dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa Ramadan begitu berjalan kepada kita. Pendidikan yang begitu mulia Allah berikan kepada kita hanya 1 bulan ini, dan tidak kita rasa sekarang pada hari ini kita sudah berada di 12 daripada Ramadan. Umur kita yang Allah berikan kepada kita, karena setiap hari berlangsung di dalam kehidupan, maknanya umur kita makin berkurang di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan kesempatan yang mulia ini Allah berikan kepada kita, marilah kita gunakan sebaik-baiknya kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Ramadan begitu banyak pelajaran, bahkan ini mungkin dikatakan pesantren kilat kita, yang Allah berikan kepada kita hanya 1 bulan. Akan tetapi banyak manfaat, banyak faedah yang bisa kita petik daripada hikmah Ramadan. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan di dalam bulan Ramadan ini, kita diajarkan untuk selalu sabar di dalam kehidupan. Sabar di dalam menjalani kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Di bulan Ramadan Allah jadikan pendidikan tersebut. Dan begitu juga di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bagaimana kita ikhlas di dalam beramal, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam bulan Ramadan seperti ini juga kita
diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadi orang-orang yang jujur. Hadirin yang dirahmati Allah, ibadah yang lain, sholat, zakat ataupun haji, itu mungkin bisa dinilai sama orang lain, bisa dinilai sama siapa saja. Akan tetapi Ramadan hanyalah ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu di dalam hadis qudsi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa shaim fa innahu li wa ana ajzi. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua amal ibadah anak Bani Adam untuknya, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yada'u ta'ama wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Mereka meninggalkan siang hari, meninggalkan minuman di siang hari, meninggalkan syahwat mereka di hari karenaku, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzibih, karena sesungguhnya itu untuk, dan aku akan memberikan pahala kepada yang berpuasa. Dan pahala orang yang berpuasa tidak ada yang bisa menilai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat mungkin orang bisa nilai, oh orang itu sholatnya khusyuk. Kenapa bisa khusyuk? Ketika dia takbir, dia tutup mata, mengangkat tangan dengan khusyuk. Ataupun ketika dia pulang dari haji, kita katakan, oh si fulan mabrur, diterima. Kenapa begitu? Pulang dari haji, makin rajin ibadah, makin dekat. Itu semua bisa dinilai oleh manusia. Akan tetapi puasa, siapa yang di antara kita sekarang bisa tahu kita ada berpuasa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita nilai dengan, oh si fulan puasa itu? Kenapa puasa? Bibirnya kering, misalnya seperti itu. Tidak bisa kita nilai, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, puasa ini adalah satu-satunya ibadah berbeda halnya lagi ketika orang itu memberi makan, mengenyangkan orang yang berpuasa, itu beda lagi pahalanya, kata Rasulullah SAW. Di dalam hadis disebutkan, man asba'a sha'iman, orang yang mengenyangkan orang yang berpuasa, diberi makanan, nasi atau sejenisnya. Kata Rasulullah SAW, falahu maghfiratun lidzunubihi, wa di dalam hadis disebutkan, maka baginya ampunan daripada dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala, wasaqahu min haudhi syarbatan la yadma'u ba'dahu abada. Kata Allah Subhanahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kelak akan diberikan minuman dari telagaku. Telaganya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah. Orang tersebut akan diberikan minuman dari situ, yang mana ketika dia minum tidak akan ada haus lagi selama-lamanya. Ini kemuliaan yang luar biasa yang melakukan hal-hal acara-acara seperti ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis bahwasanya ini kita sudah masuk yang seperti dikatakan Ibu Gubernur, Ibu Bupati tadi, bahwasanya insyaallah amin. Yang dikatakan tadi bahwasanya ini masuk daripada hari-hari yang mana maghfirah Allah, ampunan Allah turun kepada umat Nabi Muhammad. Siapapun akan mendapatkan maghfirah Allah, siapapun akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kecuali 4 golongan. Jangan sampai kita masuk di dalam golongan tersebut. Walaupun hari bagaimana mulianya, rahmat Allah diturunkan, ampunan Allah diturunkan, kepada 4 ini tidak akan mendapatkannya. Satu apa? Al-'aqu liwalidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Ini tidak akan mendapatkan rahmat. Bagaimanapun dia ibadah kepada Allah sampai hitam jidatnya sekalipun dia sujud, tidak akan mendapatkan pandangan, tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita, maka datangi orang tua kita, minta maaf kepada mereka, doakan kepada mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah. Itu tanda bakti kita kepada orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, al-mudminul khamar, orang yang masih suka mengkonsumsi minum-minuman keras. Kalau ada di antara kita, insya Allah semuanya hadirin tidak ada yang seperti itu. Kalau ada di antara kita, sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun di hari-hari maghfirah Allah, dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah.
tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-qati'atur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ini juga hati-hati. Yang seperti Ibu tadi sudah katakan bahwa kita sudah melalui pemilu. Mungkin di antara kita satu dengan yang lain beda pilihan. Jangan hanya karena itu kita memutuskan tali silaturahmi kita dengan sesama kita. Karena sebab beda pilihan, oh sana si fulan pilih saya tidak mau tegur dia. Saya tidak mau lagi silaturahmi dengan dia. Hanya karena dunia ente putuskan tali silaturahmi. Sebab ente tidak mendapatkan rahmat, sebab ente tidak mendapatkan maghfirah. Jangan sampai seperti itu. Jalin silaturahmi apapun keadaan kita. Dengan hal-hal, dengan acara-acara yang seperti ini adalah wasilah, adalah perantara kita menjalin tali silaturahmi kita satu dengan yang lainnya. Itu yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir kata beliau adalah al-musyahin. Orang yang selalu di dalam hatinya ada kebencian kepada orang lain. Jangan kita hilangkan, kita buang dari hati kita jauh-jauh rasa benci kita kepada orang muslim ataupun semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Solihin, para nabi, mereka sekaligus kepada hewan mereka memiliki kasih sayang, memiliki rahmat. Bagaimana dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan orang yang muslim yang di dalam hatinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dari itu, marilah dengan kesan yang mulia. Kalau ada kita